Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman. Semoga tetap semangat dan juga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan juga mendapatkan kemudahan dikala Anda sedang mengerjakan sesuatu hal yang positif, lebih-lebih dalam hal ibadahnya. Dan juga terima kasih banyak atas beberapa fakta daripada dukungan request kepada channel Paduan Gaul, di mana beberapa banyak sudah kami ungkap, ada yang belum. Semoga saja nanti bisa diunggap perlahan-lahan dan bisa diambil hikmahnya sebagai seorang manusia. Dan juga bagi yang diberikan kepahaman pun semoga saja dimudahkan langkahnya, menata kembali niatannya untuk kembali taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu yang sering kami sampaikan melalui konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan yang sudah berniat belajar dan menghubungi kami, semoga dimudahkan jalannya, nanti pun digabungkan kepada rekan-rekan yang sudah tersebar dan ikuti arahan masing-masingnya dan tetap fokus dengan niatan yang tertata tadi. Itu yang selalu kami sampaikan juga. Dan juga sedikit kami doakan kepada pemirsa yang kami sampaikan, semoga saja yang sakit dari penyakit-penyakitnya segera diberikan kesembuhan dalam nyata, dan harapan kami pun tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya dan banyak masalah, yaitu masalah pribadi, rumah tangga ataupun hal-hal gaib. Semoga dibukakan solusi yang terbaik, yang dimana bukan hanya merubah daripada dampaknya kepada pribadi, nanti pun semoga saja berpengaruh kepada lingkungannya, dan semoga saja bisa perubahan itu secara istiqomah dan nyata. Itu yang selalu kami harapkan. Dan sedikit pemirsa akan kami narasikan, dimana sebagai seorang manusia yang hidup di alam nyata ini, kita itu memiliki daripada sebuah wujud nyata, yaitu jasad manusia. Jasad itu bisa dipegang, bisa agak dirasakan, seperti yang saya memegang jasad teman saya Mas Ahmad. Yang halus, ini jasad. Dan dibalik jasad yang tampan ataupun yang rupawan ataupun yang cantik ataupun yang merah merona, pasti terdapat daripada golongan gaib. Salah satunya dari faktor pendamping manusianya, yaitu salah satunya roh, dan juga ada sukma, dan juga ada jin pendamping manusia. Dan juga dimana sebagai manusia, ketika kita dari fase kecil lalu ke remaja lalu ke dewasa, akan mengalami beberapa fase, dimana salah satunya yaitu fase pernikahan dengan seorang pasangan, dimana kita manusia pun pasti akan berpasangan dengan manusia dan juga akan berhubungan dengan manusia nyata. Namun ada sebuah fakta menarik dan kisah menarik dari salah seorang netizen dari channel Paduan Gaul, yang dimana netizen kami ini seorang manusia dan pernah dirasakan berhubungan dengan salah satu bangsa gaib, jadi mana netizen kami ini dulunya itu ya sangat ngefans dengan saya, konon katanya begitu, dan bahkan menyampaikan unek-unek rasa cinta atau rasa apa, dan konon katanya itu berwujudnya putih hampir seperti saya. Apa mau saya juga itu manusia, hanya ada di sini kan begitu. Putih kental. Putih kental. Enggak. Dan saya itu hanya ada di Paduan Gaul, bukan sampai lari-lari kemana-mana. Dan juga apakah itu benar-benar wujud dari golongan gaib saya bisa terbang ke sana, atau mungkin dari golongan gaib yang mencoba menipu dari sang manusianya. Dan dari balik hubungan itu belum sampai terjadi sampai titik puncak, namun alhamdulillah sampai tersadar, dan semoga dari kejadian kisah ini pun bisa dipetik hikmah dan pembelajarannya, perlunya untuk kembali sebagai manusia, di mana kita tidak terlalu terbawa arus, bahkan mindset kita jauh sebagai seorang manusia yang benar dan baik. Itu yang kami sampaikan. Lebih-lebih pun yang kami tayangkan konten kali ini, di mana
Hal ini biasanya banyak terjadi pada para istri yang ada di rumah. Semoga saja istri-istri pemirsa yang pernah mengalami gangguan yang sama pun akan benar-benar disirnakan dan semakin harmonis rumah tangganya. Yang masih janda ataupun yang masih merah merona atau perawan, semoga saja tetap semangat dimudahkan dari jodohnya. Itu yang kami sampaikan. Dan ini kebetulan menyangkut kisahnya agak sedikit kepada saya. Agak penasaran pemirsa, disimak dari awal sampai akhir supaya tidak terpotong bahwasanya Mas Titis atau Mas Bagus itu bukan pelaku. Itu garis besarnya. Jadi nanti tidak dihakimi secara mentah-mentah begitu kiranya. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, ganteng, cakep, tegas sekarang, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Bagus. Sehat Mas? Sehat. Saya Mas Bagus. Katanya Mas Geliga. Julukannya banyak Mas. Julukannya banyak. Sehat Mas? Sehat. Kamu tambah glowing. Tambah glowing, rahasianya apa ya? Alhamdulillah Mas. Selalu sering pakai sabun kopi. Sabun kopi? Ya. Sabun kopinya ada, tapi ini belum ditampilkan. Begitu kiranya. Selain itu apa lagi? Sama air jam-jam Sering Mas. minum susu kah? Ya bukan sering Mas. Susu cap apa itu? Saset Mas. Oh, bukan susu cap NONA. Bukan. Ini sedikit bercanda lah pemirsa, namun itu hal impact nyata, bukti nyata dari teman saya ini Mas Ahmad. Dulunya kurang ganteng, sekarang ganteng. Terus saya alhamdulillah juga kan begitu. Jadi bisa sama-sama untuk tambah imannya kita kepada Allah. Begitu kiranya. Mungkin itu sedikit narasinya, mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salah satu kait terkuat, ya, di mana? Di hari yang lalu pernah berhubungan dengan ibu yang di kota ini yang bernama dari wilayah negeri yang aslinya terkuat dari kait yang ketarik tansa. Masuk. Selamat malam. Di mana ini saya? Wah, Di mana? Di mana kamu? ini rupanya ini orang ini ya. Woi, Saya itu sering berwujud seperti kamu. woi. Oh, saya itu manusia. Saya kalau berwujud lebih gagah daripada kamu. Oh. Wajah lebih putih. Ya ini kamu wanita yang selalu saya ikuti itu, sering membayangkan wajah kamu. Lah ini saya ini. Kenapa saya? Kamu golongan apa? Dari mana? Saya golongan jin. 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 Jin apa? Jin bukan sembarang jin saya. Jin yang besar dan gagah, Jin ibrit. perkasa. Tuyul. Bukan. Buto. Ya. Weh, kamu buto? Buto hitam. Hitam tapi bisa berubah jadi putih. Weh. Loh, kamu buto dari mana toh? Saya sekarang mengikuti jasad seorang perempuan itu tadi. Kenapa saya bisa mengikuti? Karena dari nafsu perempuan itu yang ya selalu memikirkan wajah kamu ini. Saya dengan keilmuan saya bisa merubah apa yang dipikirkan dalam pikirannya. Saya sambil tertawa boleh ya? Bisa masuk dalam mimpi wanita itu. Saya gereya gitu punya. Mohon maaf pemirsa. Ini kontennya ya agak-agak vulgar, namun bisa dijadikan malah diambil sesuatu yang positifnya saja, kurang lebih begitu ya saya sampaikan. Dia tuh sering memikirkan kamu. Itu kenapa? Wajah kamu. Memang wajah saya itu kenapa? Jelek. Ya, bukan. Kenapa? Ya wanita itu Ganteng ya wajar, saya manusia. sering memikirkan kamu ya. Ya itu tampan.
tampan. Cuman saya lebih tampan daripada kamu. Lebih gagah. Saya bisa menjadi putih gagah. Oh, istimewa ini saya. Oke. Kenapa saya jadi hitam ya di sini? Oh, Tidak tahu. Ah. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Banyak kejadian manusia disetubui daripada makhluk-makhluk gaib. Ya seharusnya kalau manusia kan disetubui manusia kan wajar. Namun yang nggak wajar itu manusia disetubui gaib tiba-tiba tahu-tahu itu keluar. Tahu-tahu ya, capek. ya tahu itu. Kenapa? Banyak faktornya. Hmm. Ya, kalau suami istri itu biasanya jarang bertemu. Oh, itu Ada rasa rindu. Nah, rindu dan gelisah. Kan manusia kan, ya. Kalau suami istri kan, wanita itu kan punya nafsu. Nafsu tidak terlampiaskan. Pikirkan terus menerus. Kalau dia janda gimana? Ya itu mudah bagi saya itu. Kalau dia tidak mendapatkan pasangan yang sesuai, saya ya akan menggerayai tubuhnya. Beserta pasukan-pasukan saya sudah standby. Sini, nanti bisa berubah menjadi wujud nyata itu. Berarti kamu pada intinya ingin memfitnah saya sebagai manusia begitu. Lah pelonto kamu. Saya hanya mencari kenikmatan. Kamu orangnya hamil. Biarkan. Bisa sampai hamil. Bisa, cuman jarang. Bisa sampai hamil. Jarang yang menjadi sebuah janin. Cuman kalau saya menyetubui itu, ya anak-anak saya itu berada dalam jasadnya, jadi kodam. Bukan menjadi jasad manusia. Terus faktor yang paling utama kenapa kok sampai kamu bisa menyerupai saya, berarti dari pikiran manusianya. Iya, dia itu sering memikirkan wajah kamu terus, apalagi dia sering melihat kamu. Ya, dia kan tidak bisa bertemu kamu. Nah terus hanya di pikiran tuh. Rasa cintanya itu yang muncul itu siapa? Kalau saya kan ya wajar manusia ada mengungkapkan rasa cinta, mungkin kan ya ada sebuah perasaan dramatisasi sedikit sebagai manusia kan gitu. Namun hal itu terlepas daripada pengaruh golongan gaib seperti kamu enggak? Ya, dia itu sering memikirkan kapan bisa ketemu kamu, kapan bisa ketemu kamu. Nah, kalau ketemu saya mau diapakan saya? Mau dicubit. Dia gemas tuh sama kamu. Mau diperkosa saya. Ya takut saya. Ya saya takut lah. Ya bukan seperti itu. Terus kalau dicubit saya nyubit kamu aja. Kamu nakal Kak. Menyerupai saya lagi. Ya itu kan salah dia sendiri sering memikirkan kamu. Oke. Jangan menyalahkan saya. Iya. Terus beberapa manusia mengalami hal yang sama seperti itu. Berarti dari pikiran-pikirannya mungkin tadi kamu sampaikan rindu sekali dengan suaminya. Karena suaminya sedang merantau, tiba-tiba ada gaib yang mewujud menyerupai suaminya gitu. Ya, atau rindu kepada seseorang yang tidak bisa ketemu. Kasih. Seperti kamu ini kan tidak bisa ketemu ini. Ya seperti orang yang saya ikuti. Bisa kalau berdua itu kamu langsung dipeluk. Ya saya takut lah kalau begitu. Main dipeluk aja ya. Kalau berdua sendiri nanti kamu dipeluk langsung itu. Jangan begitulah. Terus ini kekuatan kamu gaib kok bisa sampai membuat manusia merasakan nyata. Manusia kan jasad. Nah, teman saya ini Mas Kumkum kalau berhubungan dengan istrinya kan punya istri lah. Itu kan ada mungkin suaranya, ada getaran asmaranya. Itu kan nyata juga. Kalau golongan kamu gaib itu bisa membuat sampai getaran nyata, suara nyata, dan bahkan efek nyata. Ya. Itu pasukan berapa juta triliun. Banyak. Saya itu juga punya pasukan genderuwo juga. Genderuwo buto banyak tuh. Yo, sini teman-teman, sini. Kita nikmati bersama-sama. Banyak miliaran, bisa sampai triliunan. Kalau triliunan itu lebih berasa getarannya. Bisa kesakitan. Bukan hanya satu netizen yang mengalami hal yang sama. Kemarin yang menghubungi Mas Kumal itu ada juga. Walaupun di dekapan sang suami, tetap saja tiba-tiba keluar dengan sendirinya hal itunya. Seolah-olah dia merasakan hubungan suami istri. Namun kenyataannya tidak. Ternyata ada impact tertentu. Ya, dari celah wanita itu sendiri yang selalu memikirkan terus menerus. Itu sendiri yang bisa membuat golongan kami bisa menggoda masuk. Berarti pada dasarnya hubungan antara gaib dengan manusia sampai mewujud nyata seperti itu bukan hanya sebuah mitos kalau begitu.
Itu fakta ya? Ya, Hmm, nyata itu. oke. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa. Wih, laki-laki. Ya, Apa laki-laki? Mimi biasa. ya. Kalau saya kan senang dengan perempuan. Kalau laki-laki ya seperti Kunti, Iblis-iblis betina itu bisa itu. Kayak teman saya itu Mas Rangga. Cantik, nanti akan di pikiran kamu nih mimpi-mimpi, memberikan mimpi-mimpi yang indah. Jadi begitu Hmm. ternyata. Oke. Terus kalau manusia yang sudah merasakan sampai titik-titik seperti itu, bahkan yos mohon maaf lah, keluar daripada hal-hal tertentunya, apakah itu juga kamu nanti merasakan hal yang sama? Ya enak gitu. Enak. Enak. Tapi wanita dari jasad manusia itu ya enak, cuman sedikit saja, langsung terlupakan. Karena dia yang menyuguhi itu bukan golongan manusia, golongan gaib. Jadi tidak merasakan kenikmatan yang sesuai. Enggak seperti hanya dengan manusia. Ada getarannya yang nyata, ada bunyinya yang nyata, dan ada impact-impactnya yang nyata begitu. Itu kalau dia saya ganggu kan tahu-tahu dia sakit. Jadi efeknya nanti sakit. Sakit. Januari. Sakit. Loh kok bisa sampai sakit? Apa yang kamu kerjakan? Padahal kamu katanya membuat kenikmatan manusianya. Kok Saya malah kan membuat sakit? ya, saya kan juga mengganggu, otomatis saya bisa bertempat tinggal. Di kelaminnya juga bisa saya. Saya nanti akan mendirikan rumah di kelaminnya. Loh, Saya, wah enak itu. astagfirullah. Saya main-mainkan. Itu nggak banyak dipahami manusia. Tidak. Kalau terus efeknya dari hasil hubungan golongan gaib dengan manusia tadi sampai manusia sakit, diobati dengan cara apa seharusnya? Kalau manusia kan tahunya mungkin dibawa ke medis, kebawa ke ya ada teknologinya, dideteksi dengan teknologi. Golongan kamu kan nggak terlihat oleh deteksi alat-alat seperti itu. Caranya ke apa untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya? Ya dibersihkan yang paham dengan golongan kami seperti apa. Itu kan banyak manusia yang paham, dibacakan mantra, ayat-ayat komat kamit baca mantra gendruwo, ilango, sak rambut-rambute. Kadang ada begitu loh. Itu bukannya mengusir malah mengundang itu. Kok begitu? Apa yang dia ucapkan itu tidak keluar sama sekali dampak positif. Keluarnya kudam-kudam. Saya bisa terlahir dari apa yang dia ucapkan. Oke. Udah ngomong-ngomong satu hal, lah memang wajah saya apa wajah pasaran kok bisa kamu tiru-tiru kok? Kamu semudah itu mudah meniru wajah saya. Itu sebenarnya bukan saya. Salah orangnya sendiri. Terlalu mengagumi seseorang. Sangat jauh. Ya. Umur padahal kan orangnya kan ya sudah agak tua kan. Ya tua kan cari yang muda kan lebih enak. Enggak pelanggaran. Berarti tua gitu. Terus dari kejadian ini apa sih yang bisa dilakukan manusia supaya di kemudian hari tidak terganggu daripada golongan makhluk seperti kamu saat dia istirahat tidur kah atau saat berhubungan dengan suaminya atau istrinya? Ya gampang-gampang saja sebenarnya. Tidak, ya kalau sudah punya suami, ya tidak usah memikirkan pria-pria lain. Cukup saja dilayani. Tugas seorang istri kan hanya taat pada suami. Ya kalau yang janda tadi memikirkan siapa? Memikirkan teman saya Mas Rangga. Ya bukan. Kalau yang belum berpasangan, tidak usah memikirkan berlebihan. Kalau ada masa pendekatan ya jalani saja. Tidak usah berlebihan. Apalagi kalau sendiri dia memikirkan, wah maksiat, kebanyakan seperti itu. Apalagi orang yang belum menikah itu, kalau sendiri ya dia mengagumi seseorang pasti. Terus ini yang saya tanyakan. Menyetubui. Di dunia manusia terkadang kalau manusia dengan kesepiannya, itu kan ada sebuah kecanggihan teknologi sekarang ini. Apa golongan kamu juga nanti saat bukan hanya membuat hubungan suami istrinya seolah-olah merasa hubungan suami istri saja, apakah juga nanti di kemudian hari berdampak menggiring dia kepada menyukai teknologi bukan menyukai laki-laki lagi atau manusia lagi? Ya, maksiat seperti itu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan, ya
di manusia itu bisa lewat kecanggihan apa itu? Wah, bisa ditonton apa itu? Alat-alat khusus itu juga. Apa itu? Yang tidak ada nyawanya itu. Saya tidak tahu. Ini tidak ada nyawanya ini, tapi bisa dimainkan. Saya baru tahu ya seperti itu ya. Selesai. Ini seperti ada manusia juga seperti ini. Saya tahu loh. Jangan tanyakan saya. Ini buat kamu saja. Kembali ke kamu. Jangan. Saya sudah punya istri. Kamu. Ini buat kamu. Saya kembalikan. Buat teman saya saja. Oke, terus. Untuk membersihkan golongan seperti kamu supaya tidak menjadikan beban pikiran, bahkan tidak terganggu secara alam mimpi atau alam-alam saat dia merasakan seolah-olah rasa-rasa kenikmatan yang kamu berikan itu, membersihkannya dengan cara apa? Ya, orang yang paham bisa mengeluarkan seperti saya ini. Yang pahamnya seperti apa? Kan banyak yang paham sekarang ini. Ya paham ya. Ya, dia itu ibadahnya benar, gurunya benar, yang membantu itu golongan malaikat. Ya itu yang bisa ya. Dan itu gak bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa, bukan sembarangan orang manusia seperti itu. Berarti kalau boleh saya perjelas, dari kerja apa yang kamu kerjakan itu sendiri, itu berawal dari mana? Kebersihan itu sebagian dari iman, kan begitu? Kalau kebersihan sebagian dari Islam, itu kan yang kami pakai itu kan sebuah pakaian, atau jasad kami kan bagian dari Islam, harus diberikan jasad. Kalau sebagian dari iman kan berarti dalamnya golongan kamu dibersihkan begitu. Iya, saya bersihkan ya nanti. Pikiran-pikiran seperti itu kan harus dibersihkan. Sifat-sifat dalam hati dan pikiran. Kalau dia imannya kuat ya berarti hati dan pikiran bersih. Kalau hati dan pikiran kotor ya berarti imannya ya tipis. Lalu golongan kamu kalau manusia mudah, imannya tipis, mudah mengganggu, membuat nyaman, nikmat seketika, tidak detara begitu. Ya. Terus satu hal, kok kamu kok nggak mau wujud yang lain saja lah, biar saya nggak terlalu pasaran begitu loh. Dia itu sering lihat kamu, kapan bisa ketemu gitu terus. Celahnya kan semakin melebar. Pelanggaran itu namanya. Ya kenapa kamu tidak temui saja? Saya itu juga. Biar tidak saya yang menemui. Oke, kamu mau nggak diajak Islam? Mau nggak diajak Islam? Islam. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tambah dalam. Ini. Hancur supaya kamu tidak nakal lagi, memainkan milik orang lain, kan pelanggaran itu namanya. Ya sebenarnya ya saya kan, kalau saya tidak ada yang tidak nasihati seperti ini kan, saya tugasnya mengganggu. Ya udah, kamu kan jadi jin. Bukankah jin itu ya diciptakan oleh Allah itu taat beribadah seperti halnya manusia kan gitu. Ya walaupun kamu dulu nakal bolehlah dulu. Sekarang kembali sama-sama berjuang, apa enggak mau? Saya dimarahi sama golongan malaikat. Mengganggu, tidak boleh usil sama manusia. Ya, saya mau, cuman saya tidak tahu. Tahu gimana caranya seperti itu. Ini nanti jadi paham dulu ya. Mau kumpulkan dulu teman-temannya. Banyak teman-teman saya. Iya. Yang ada di rumahnya juga, kamar-kamarnya itu. Kamarnya. Powermu otomatis. Kalau yang lalu silahkan dipakai. Ya. Paling banyak jasad dan kamarnya. Teman-teman saya sini. Nanti kamu jadi ganteng nanti kamu. Jadi kan kayak saya lagi. Kamu itu loh bukan niru saya kok. Sekali-kali itu nggak niru mbah saya aja itu yang gagah besar. Siapa itu? Ya jangan tidur. Itu. Itu gagah-gagah itu. Wah, ada banyak, tidak hanya satu itu. Tidak mau seperti itu aja kamu.
Saya mau gagahnya saja. Dasar buta-buta pelonto lagi-lagi. Ada yang masih diikat sama siluman sama iblis. Jika siluman iblis seluruhnya semua terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak sekali yang mau. Ya, Ada yang masih tertinggal, saya tidak bisa. Seluruhnya ketarik ke tangan saya. Ya, sini. Masuk. Satu sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ikuti kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Dan seluruh pasukan melangkah masuk seluruhnya. Kamu semakin dalam merasakan iman, semakin tebal, tambah tebal, semakin sejuk, semakin damai, tambah dingin. Jika kamu dusta, pura-pura atau berkhianat, otomatis tubuhmu. Di semua syariat Islam, seluruh tata cara ibadah lengkap yang kamu butuhkan. Semua amal yang cukup beliau yang percaya karena keseluruhan dan lengkap oleh para pengobatan utamakan pengobatan yang melalui kebetulan maka masuk. Sallallahu alaihi Muhammad kembali ke wujud gagah, perkasa, kuat dan juga dengan pakaian Islami. Nggak usah itu saya otomatis. Allah tambah ganteng. Ikatan. Ikatanmu dengan iblis terputus, dengan siapapun terputus. Ya, putus semua. Ya Mamin, kembalikan ke orang, bersihkan semua, kasihan orangnya. Ya, saya keluarkan. Yang juga pengaruh-pengaruh cinta monyet, cinta monyetnya itu yang nggak wajar. Nah, itu dari dia sendiri sebenarnya. Semuanya bersihkan, kamu berjuang. Udah, saya ambil dah keluar semua. Veteran bersihkan dulu. Banyak itu. Iya, bersihkan. Dan efek-efek yang kamu timbulkan, penyakit-penyakit nanti. Obati. Ya. Kamu punya ilmu dan kamu bisa menggunakannya. Ya. Kumpulkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jenisnya cara. Semoga terang keturunan. Sudah malu ada. Mana kan ini? Dilempar ke neraka. Kemana terserah kamu. Dapatnya jadi tinggal di sini atau jasad manusia jangan. Ya. Semuanya ada di kamar-kamarnya. Mana cara menghancurkan itu, Bos? Kamu yang kerajaan saya bisa menggunakannya langsung terhubung. Sallallahu alaihi Muhammad sama dengan itu. Ya. Kerajaan rumah saya hancur semua, lebur. Sisa-sisanya biar mencair saja. Sesungguhnya keluar mudah lewat jalan pemerintahan.
dimudahkan saat nanti beribadah pada perintah Allah. Itu ada siluman dari leluhur yang mempengaruhi itu, Tarik. pengaruh negatif itu. Iya, kamu jadi yang paling kuat sekarang, powernya berlipat-lipat. Ya, Saya Islam nggak dia mau. dia tidak mau, ngeyel itu. Laksanakan, sikat. Dah, Udah semua. Kamu nggak usah niru saya lagi ya. ya tidak boleh sekarang. Ingat loh resikonya kalau kamu nanti niru saya, potong-potong, paham? Itu tinggal sambungan saja itu. Celah-celahnya di sini itu banyak. Oh, berarti sekalian itu sambungan. Banyak yang dia mudah terpengaruh, mudah memikirkan apa yang tidak harus dia pikirkan. Silakan kamu gunakan ini Ya. kamu. Praktek itu ternyata. Walaupun kamu masih gaib. Masuk dalam jasadnya, tersambung kembali saraf-sarafnya. Dah, Nah, meniru aja tadi yang di sana itu ya sedang itu besar gagah. ya, ya, ya. Dan ya saja. Saya Ingat, suka itu. selain kamu nanti jika dia meniru wajah saya, otomatis hancur terpotong-potong modal. Tidak boleh. Ya selain kamu pokoknya wajah saya jangan dijadikan sebuah tumbal, oke? Ya itu kan salah manusia sendiri. Kenapa dia terlalu berlebihan dari mengagumi seseorang? Golongan jin, bahkan siluman, iblis kan bisa menipu. Oke. Terima kasih banyak. Lalu pesan kamu apa? Bisa kamu sampaikan kepada umat manusia sekarang ini yang mungkin mengalami hal yang serupa, kamu kerjakan seperti itu. Ya, tidak usah berlebihan menyukai seseorang pun manusia. Karena golongan seperti fasik-fasik seperti golongan saya yang dulu maupun jin siluman iblis itu pasti akan menggoda sesuai dari keinginan manusia itu sendiri. Semakin manusia berlebihan mencintai manusia, disitulah celahnya terbuka lebar karena dia tidak sendiri mengingat dari Allah itu sendiri. Dia lebih banyak menyukai daripada manusia yang diciptakan dari Allah. Tidak boleh. Oke, kamu nanti berjuang loh ya memberantas jin-jin yang menyerupai saya, yang menipu manusia. Ini saya mohon dengan izin sang saya. Ini untuk perintah masuk. Ya. Jadi pasaran saya, paham tidak? Iya. Cuman kan nanti dari manusia itu sendiri. Kalau dia terus memikirkan wajah kamu, ya itu bukan salah saya. Itu dia membuka celahnya dia sendiri. Ya nanti biar orangnya paham. Kamu nggak minta maaf sama saya. Ya, saya minta maaf. Kamu kan udah enak-enak, saya rugi banyak. Ya, sebenarnya bukan salah saya saja, manusia itu sendiri juga. Iya, saya tidak menyalahkan kamu. Saya juga sedikit banyak juga berterima kasih pada kamu karena ini dijadikan untuk pembelajaran bagi manusia pada umumnya mengalami hal yang sama. Begitulah. Tetap semangat berjuang loh ya. Ya. Powermu senjatamu tambah lengkap. Powernya berlipat-lipat tambah kuat. Songong. Ya. Pasukannya tambah lengkap semua. Jauh nanti saya nih. Oke. Terima kasih. Gak usah bermain-mainan seperti itu. Apa? Gak usah. Udah hilang itu mainan tuh. Ya udah silakan kamu berjuang. Ya, saya jauh ke sana nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas? Sehat. Sehat ya? Kenapa tertawa? Gak apa-apa mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya mengenai perihal manusia yang disetujui atau berhubungan dengan makhluk gaib. Bahwasanya dari kisah ini pun bisa diambil hikmahnya, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka bagi pemirsa yang setia menyimak konten dari channel Parkuan Gaul,
sama-sama belajar untuk membersihkan dirinya, baik itu jasmaninya, wabil khusus rohaninya. Sebagai apa? Sebagai tanda kita taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan nantinya pun salah satu dampak efeknya kita dijauhkan daripada hal-hal yang mengganggu akal pikiran kita maupun hati kita dari tipu daya jin siluman iblis. Kurang lebihnya seperti itu dari sedikit positif yang diambil kesempatan konten kali ini. Dan juga salah satu pesan saya bagi pemirsa yang mengapresiasi dari tim Padepokan Gaul, terima kasih. Dan pesan saya, jangan berlebihan, karena sesuatu hal yang berlebihan nanti pun impact atau dampaknya pun nggak bagus, kan begitu. Seperti ini contoh, jika Anda mohon maaf sudah berumur 60 tahun tetap mencintai daripada Mas Kumal, yaitu ya repot. Itu salah satu contohnya, karena Mas Kumal itu ya masih tua, agak muda, dan juga udah beristri. Ataupun Mas Ahmad dicintai umur yang 60, ya kalau bisa jangan, bukan bermaksud apa-apa, tapi itu adalah sesuatu hal yang dimana akan membawa sebuah angan-angan jauh yang akhirnya malah membuat dari keluarga itu mudah tertarik oleh keinginan-keinginan yang sebegitu jauhnya. Itu pesan saya. Dan tetap semangat, dan juga terima kasih atas segala apresiasinya. Semoga jadi ambil hikmah dari konten kali ini. Bisa dapat kami sampaikan jika banyak kekurangan, baik itu tutur kata kami yang kurang sopan, karena banyak sesuatu yang bersifat pribadi, ataupun sesuatu halnya yang memang kurang baik dan berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah kuat iman Islam kita, tetap semangat dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.